arsitek, kagum sama seorang pembuat coding sistem digital startup, kagum kepada orang IT, kagum kepada seorang saintis. Kita kagum kepada makhluk, tetapi kita bilang sulit sekali untuk kagum kepada Allah. Ini aneh. Sehingga ketika kita kagum kepada makhluk itu, kita jadi percaya sama dia. Contoh, saya kagum kepada seorang arsitek atau seorang desainer interior. Kagum dengan karya-karya dia, saya lihat di Instagram dia bagus-bagus interior yang dia bikin, layout rumahnya keren-keren. Saya lihat juga beberapa contoh rumah teman saya yang didesain sama dia bagus. Karena saya kagum, saya percaya sama dia. Sehingga ketika saya mau bikin rumah atau renovasi rumah, saya akan serahkan sama dia dan saya nggak khawatir. Bahkan ketika dia bilang, Pak ini nanti dirubah semua ya biar maksimal. Pak nanti warnanya ini ya. Pak nanti saya akan bikin ruangan ini dibuka ya, ruangan ini disekat ya. Saya percaya aja. Kenapa saya percaya? Karena saya kagum dengan karyanya. Saya udah ngelihat karya-karya dia. Harusnya kita juga kayak gitu ke Allah. Karena kita udah ngelihat karya Allah, ciptaan Allah, kagum sama Allah, harusnya kita percaya. Apa bukti kita percaya? Kita ikut, kita nggak protes, kita nggak membantah, kita nggak mendebat, kita nurut. Itu yang disebut dengan tafakur, teman-teman. Itu yang disebut dengan tafakur. Sehingga nggak mungkin kita bilang tafakur itu sesuatu yang sulit. Tafakur itu kayak berat banget. Tafakur itu kayak butuh waktu khusus, harus kontemplasi, harus ke tempat tertentu. Enggak. Ciptaan Allah itu ada di mana-mana. Lebih mudah daripada kita menemukan ciptaan manusia. Sekarang kita mudah menemukan karya manusia berupa startup digital atau mungkin apps dan segala macam, mudah menemukannya. Sehingga nggak sulit untuk kagum sama dia. Kenapa ke Allah lebih sulit? Padahal ciptaan karya Allah itu di mana-mana, termasuk diri kita sendiri. Sehingga dengan kayak gitu, kita makin percaya sama Allah. Lalu, bukti kita percaya sama Allah, kita menjadi orang yang ikut kehendak Allah, ikut syariat Allah, ikut perintah Allah, ikut maunya Allah kayak gimana. Kita yakin, kita serahin urusan hidup kita kepada pengaturan Allah. Kita nggak khawatir diatur sama Allah. Kenapa? Karena kita percaya. Kita pakai map, Google Map atau Waze. Kita percaya ketika diinfokan di situ di depan ada macet, akhirnya kita cari alternatif. Kita percaya kita nggak akan nyasar. Kita percaya kita akan sampai tujuan di waktu yang udah disebutkan di situ. 30 menit lagi, 25 menit lagi, dan seterusnya. Kita percaya. Sehingga akhirnya kita ngikut. Dibawa agak masuk ke jalan-jalan kecil pun kita ngikut. Kenapa? Saking percayanya. Bahkan ada beberapa kali kejadian walaupun itu kayaknya error. Kayak lost sinyal gitu. Mobil masuk ke sawah. Jalan yang kecil banget, terjebak, gak bisa mundur. Gara-gara dia percaya banget sama Google Map dan gak ngebantah sama sekali. Sampai mentok baru dia berhenti. Kenapa ke Allah kita gak kayak gitu? Ini ada yang nanya, cara yakin Allah itu ada gimana Pak Ustadz? Kan udah, ini lagi saya bahas nih, tafakur. Gak mungkin semua ciptaan ini ada dengan sendirinya, tuh gak mungkin. Mudah banget memahami adanya Allah, itu sangat logis. Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, itu logis banget. Apa logikanya? Sederhana. Masa alam semesta yang begini agung, maha dahsyat, sistematis, sistemik, terwujud dengan sendirinya tanpa ada pencipta? Gak mungkin. Oh kalau gitu ada pencipta, kita sepakat. Terus siapa penciptanya? Nah sekarang kita ngomong konsep teologi, teori filsafat ketuhanan. Pertanyaannya, mungkin gak pencipta itu punya anak? Gak mungkin. Kenapa? Karena ketika dia punya anak, maka
dia menjadi sesuatu yang berbagi. Dia menjadi sesuatu yang mendua. Dia nggak totalitas, nggak absolut, nggak sendiri, nggak maha. Mungkin nggak dia diciptakan lagi atau dilahirkan? Nggak mungkin. Dia harus the one and only. Dia harus satu-satunya. Yang semua kemahaan itu harus mencakup pada dirinya. Dan konsep itu hanya ada di dalam Islam. Sebetulnya ada di dalam agama Yahudi sebelum diselewengkan. Nasrani juga demikian. Tetapi sekarang hanya tersisa di dalam Islam. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. Karena saya yakin harusnya kita sebagai muslim udah gak ragu lagi bab itu. Hanya masalah iman itu naik turun. Supaya gimana caranya biar kita perbaharui iman kita biar kuat. Caranya tafakur. Lihat lagi ciptaan Allah. Percaya sama Allah. Makin kuat kita percaya sama Allah, semakin kita berkurang rasa khawatir.